I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Valentina ya. Saya Ali Afan Syaharifah. Saya Kirana Handayani. Saya Putri Zahwa. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai pabrik roti. Oke, kita sudah sampai di pabrik rotinya. Ayo kita cek. Masuk. Silakan duluan. Kita cek isinya, guys. Di sini udah di video aja rotinya nih, yang penting kan udah di tempatnya gitu. berarti orang Bisa kadang capek dua lantai di sini, pernah nggak tuh yang arah dari Tekno maju? Oh iya tahu. Buaran tuh capek warkop dua lantai. ini kalau sampai 3 hari nggak dimasak, Ya, dia keluar kamu. Nah itu. Ini adonan yang lagi mentah ini. Bapak sekarang dari jam Sekarang sih sebenarnya udah keluar ya, ini karena ada pesanan mendadak. Jadi kita tambah. Jadi kan kita kalau konsumennya ini nggak dilayani gak enak kan ya? Iya. Ini kita kan cuma kepo doang loh. Jadi Ya ada yang pesen langsung bikin. Ya. Kalau nggak ada yang pesen ya ya enggak. udah bikin. Bapak sebelumnya Ya. nama siapa? Asus. Kita apa sih motivasi dibalik dari pabrik roti ini? Kalau pabrik ini didirikan sebetulnya prosesnya udah lama lah ya, tahun 2015. Terus motivasi pertama kali bangun pabrik ini tuh kenapa? Iya, yang jelas kalau motivasi sebenarnya banyak ya. Yang jelas motivasi itu untuk hidup yang lebih maju lah, intinya begitu, dengan usaha yang kita bangun sendiri. Pertanyaan kedua, apa Ya. saja jenis produk roti yang menjadi unggulan di sini? Kalau kita untuk keunggulan utama sih khusus roti ini nih, roti tawar kasino. Dan untuk yang kedua kita jual di roti kadetnya, buat di roti kukus. Kalau ini khusus untuk di roti bakarnya. Oke. Kalau buat jumlah karyawan kerja di sini ada berapa? Kalau di sini sih sebetulnya paling cuma 3 orang doang sih, nggak banyak. Dan masih saudara semua. Kalau untuk yang di luar yang dagang ya banyak. Selanjutnya bisa dijelaskan alur singkat pembuatan roti di sini, mulai dari pemilihan bahan hingga pengemasan. Kalau untuk itu sih kita paling dari bahan baku kita menggunakan tepung ya. Ada seperti ragi, margarin dan lain-lain buat bahan campuran hingga bentuknya roti yang seperti ini. Selanjutnya, berapa banyak bahan baku seperti tepung atau ragi yang dihabiskan dalam satu hari? Ya kalau untuk habisnya sih kita tergantung dari pemesanan dari konsumen kita ya. Kita nggak bisa ini kok menyimpulkan sehari sekian, karena kalau untuk rata-ratanya kita tergantung dari pemesanan, bisa 500, 700 sampai 600 piece per harinya. Apa tantangan terbesar dalam memproduksi roti dalam skala besar? Tantangannya sih sebetulnya nggak ada sih, asalkan bahan bakunya stabil di harganya. Bagaimana cara pabrik menangani produk yang tidak terjual atau tidak memenuhi standar kualitas? Kalau untuk di saya sih biasanya kita alhamdulillah terjual ya, karena kita kan PO, kita punya PO dan nggak stok banyak, jadi alhamdulillah meskipun kita selalu terjual. Kalau langkah untuk tidak terjual ya kemungkinan karena roti kita nggak ada pengawet ya akan terbuang sia-sia. Oke.
Biasanya langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan keamanan pangan di area produksi gimana Pak? Kalau untuk kebersihan ya kita yang jelas, namanya kita kan kebersihan sebagian dari iman ya. Iya. Kita ya harus rajin, setiap hari kita bersihkan tempat, yang kotor kita sapu, gitu aja sih, nggak ada yang lain. Biasanya Bapak menjual produknya itu ke warung atau ke mana sih? Ya kita jualnya langsung ke perorangan. Perorangan, jadi ada ya kayak pedagang kaki lima yang dia punya toko pangkalan gitu, kita suplai karena dia udah pesen ke kita. Berapa luas jangkauan distribusi roti dari pabrik ini? Kalau saya sih masih kisaran Tangsel aja sih, Tangerang Selatan sini. Bagaimana cara pabrik bersaing dengan merek-merek roti lokal yang besar? Ya yang jelas kita tetap jaga kualitas lah intinya itu. Apa rencana atau inovasi yang ingin dicapai pabrik di masa depan? Ya yang jelas ya, kita berharapnya usaha tetap maju deh. Itu aja mungkin. Apa pesan Bapak atau tips dari Bapak bagi pelajar yang ingin mencoba belajar berbisnis di bidang kuliner? Yang jelas ya satu harus semangat dan yang kedua harus sabar dalam menghadapi semua ujian ya karena semua itu butuh proses yang panjang. Jadi intinya satu semangat dulu untuk mengejar apa yang diinginkan. Itu aja. Baik Pak. Ya. Dua lagi pertanyaan, apa yang dilakukan kalau ada sisa roti yang enggak habis terjual? Kita paling sih ada yang ngambil ya buat pakan ternak biasanya. Oke, dari mana biasanya Bapak atau Ibu dapat inspirasi buat bikin varian rasa baru? Inspirasi biasanya sih dari ya kebanyakan dari kemajuan zaman, satu ya dari kedua dari pesaing-pesaing yang lain. Jadi kan kita juga ingin berinovasi gitu, mencari ini yang baru. Intinya kita mengikuti kemajuan zaman lah untuk berinovasi. Oke Pak, terima kasih Pak. I just had to let you know you're